Baik, sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Septiani Putri dengan NIM 1122 10214. Saya hari ini akan membahas tentang analisis kelayakan bisnis UMKM rumahan kue basah sarapan pagi. Yang pertama yaitu saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu, di mana usaha kue basah rumahan ini merupakan salah satu peluang, bisnis kuliner yang memiliki prospek yang menjanjikan. Di mana kue basah ini saat ini memang banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang manis serta, harganya yang terjangkau. Selain itu, modalnya itu, relatif kecil dan bahan bakunya mudah diperoleh serta proses pembuatannya cukup sederhana. Maka, saat ini saya akan mempresentasikan analisis yang bertujuan untuk menilai potensi, keuntungan, dan resiko dari usaha kue basah rumahan agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu adalah dari aspek pasar dan pemasaran, di mana berdasarkan analisis pasar, permintaan kue basah akan tetap ada karena praktis, enak, dan murah. Dan prospeknya akan mengalami peningkatan untuk beberapa musim karena selain sering dikonsumsi untuk sarapan, juga seringkali dipakai untuk acara keluarga dan kegiatan sosial. Konsumsi utamanya adalah ibu rumah tangga, pekerja, dan pelajar di sekitar lingkungan tempat usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah current distribution channel yang dilakukan di stand booth dekat rumah dan dititipkan ke warung atau kantin serta melayani pesanan via WhatsApp. Kemudian berdasarkan kapasitinya, yang pertama yaitu adalah dari digital marketing, promosi sederhana dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp dengan konten foto produk, testimoni pelanggan, dan promo harian. Yang selanjutnya yaitu brandingnya menonjolkan citra kue rumahan segar setiap hari dengan kemasan rapi dan label sederhana. Dan untuk promo serta bundlingnya yaitu adalah diskon pembelian paket bundling, sarapan 3 kue, atau promo pesanan acara tertentu. Yang selanjutnya yaitu adalah aspek hukum, di mana yang pertama adalah legalitas dan bentuk badan usaha. Usaha ini adalah usaha UMKM rumahan dan telah memiliki surat izin usaha mikro kecil (IUMK) dari kelurahan, serta memiliki NPWP. Kemudian tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB, label halal resmi. Dan untuk peluangnya yaitu dengan melengkapi label halal dan izin edar, produk akan lebih dipercaya konsumen dan dapat diperluas ke pasar modern seperti toko oleh-oleh dan minimarket yang menyupport UMKM seperti Indomaret. Secara aspek hukum, usaha ini belum cukup cukup layak, namun karena usaha masih berbentuk UMKM, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang pentingnya legalitas usaha. Yang selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis dari aspek manajemen dan SDM, di mana struktur organisasi dan kepemimpinan dikelola langsung oleh pemilik dengan sistem sederhana berbasis kekeluargaan tanpa karyawan tetap. Tugas dibagi antara produksi, pengemasan, dan pemasaran. Kemudian rekrutmen dan pengembangan SDM dilakukan jika permintaan meningkat. Pemilik melibatkan warga sekitar sebagai tenaga tambahan harian, pelatihan dasar diberikan untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk. Untuk budaya kerjanya yaitu adalah menjaga kerjasama, disiplin waktu, dan suasana keluargaan dalam proses produksi agar tetap produktif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu adalah koordinasi dan komunikasi internal dilakukan secara langsung, serta jika terdapat jarak maka dilakukan komunikasi sederhana melalui grup WhatsApp keluarga untuk melakukan pembagian tugas harian. Nah, untuk proyeksi dan kelayakan manajerial dengan manajemen sederhana dan dukungan anggota keluarga, usaha kue basah ini dapat berpotensi berkembang secara stabil dan menjadi sumber pendapatan utama dan tetap bagi keluarga. Selanjutnya yaitu adalah aspek produksi, di mana aspek produksi ini ada di peralatan produksi yang menggunakan peralatan sederhana seperti kukusan, mixer, wajan, loyang, spatula, dan timbangan digital. Semua alat ini rutin dibersihkan setelah digunakan untuk menjaga kebersihan produk.
Nah, yang selanjutnya itu adalah bahan baku, di mana bahan-bahan utamanya sama seperti pembuatan kue pada umumnya, ada tepung terigu, gula, santan, telur, dan di mana semua bahan ini tuh dapat dengan mudah didapat di pasar lokal dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu beberapa produk yang dijual itu adalah hasil dari pedagang kue lain yang menitip terhadap booth kami, sehingga tidak terlalu tidak hanya menggunakan bahan baku. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah proses produksi, di mana produksi dilakukan setiap pagi agar kue tetap segar. Setelah adonan selesai diolah dan dikukus, kue dikemas menggunakan daun pisang atau kertas ramah lingkungan sebelum dipasarkan. Kemudian untuk kapasitas produksinya rata-rata adalah 150 sampai 200 bungkus per hari tergantung permintaan, dan kapasitas dapat ditingkatkan dengan menambah waktu produksi atau tenaga bantuan saat pesanan meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah aspek keuangan, di mana asumsi dasarnya kapasitas produksi dilakukan 200 bungkus per hari dan dikali dengan 25 hari. Sama dengan 5.000 bungkus per bulan, dan harga jual per bungkusnya adalah Rp3.000, di mana biaya variabel per bungkusnya itu adalah 2.000, biaya tetap per bulan itu adalah 2 juta, dan modal awal adalah 5 juta. Sehingga estimasi biaya produksinya bahan baku dan kemasan adalah 2.000 dikali 5.000 bungkus sama dengan 10 juta, biaya tetapnya 2 juta sama dengan total biaya produksi per bulannya adalah 12 juta. Nah, sedangkan untuk proyeksi pendapatannya yaitu adalah komponen penjualan itu 5.000 bungkus dikali dengan 3.000 sama dengan 15 juta. Sehingga didapatkan laba sebesar 3 juta per bulan, dengan break even point atau BEP sebesar 2.000 bungkus per bulan. Nah, pengembalian modal atau ROI sederhana itu akan kembali dalam kurang lebih 2 bulan. Yang selanjutnya yaitu adalah aspek sosial lingkungan, di mana usaha kue basah ini telah memenuhi aspek ramah lingkungan karena sudah memperhatikan kebersihan area produksi dan pengelolaan limbah dapur, kemasan menggunakan bahan kertas atau daun pisang agar ramah lingkungan, meskipun secara tidak keseluruhan, dan beberapa menggunakan plastik, namun kemasan dengan daun pisang lebih dominan dalam produk. Kemudian tidak mengganggu tata kota, di mana lokasi usaha berada di area perumahan dengan aktivitas yang tidak menimbulkan kebisingan atau bau menyengat, sehingga pemilik juga menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar agar tetap nyaman bagi para tetangga. Kemudian secara kontribusi sosialnya, usaha ini membantu perekonomian keluarga dan memberikan peluang kerja tambahan bagi tetangga sekitar, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang membantu proses produksi dan pengemasan. Kesimpulannya, usaha UMKM rumahan kue basah ini dinilai layak dijalankan karena memiliki permintaan pasar yang stabil, modal kecil, dan keuntungan yang menjanjikan. Produksi dapat dilakukan dengan peralatan sederhana dan melibatkan keluarga, sehingga efisien dari sisi keuangan, laba stabil, dan waktu balik modal singkat. Selain itu, memberikan peluang bagi warga sekitar. Usaha ini berpotensi berkembang menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan di sektor kuliner lokal. Usaha kue basah rumahan merupakan bisnis yang layak dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih luas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.